Definisi dari turunan adalah ini, yang f aksen x sama dengan limit dari h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, f aksen x ini juga kita bisa artikan sebagai gradien garis singgung. Maka kalau kita ada disuruh mencari persamaan garis singgung dari suatu fungsi f yang saat titiknya tuh x sama dengan x0 jadi kita tinggal masukkan nanti ke rumus persamaan garis yang biasa, y min fx0 sama dengan f aksen x0 kali x min x0. Lihat, ini adalah gradiennya nih. Jadi yang seperti di gambar ini, misalnya ada fungsinya y sama dengan x kuadrat, nantinya dia punya gradien garis singgungnya itu f aksen x-nya itu 2x, dan f aksen x-nya ini nanti yang menjadi gradiennya yang gradien dari yang garis hijau ini. Nah, sekarang kita bahas dulu definisi dari fungsi f. Fungsi f itu dapat diturunkan di x0 jika f aksen x0 sama dengan limit h menuju 0 fx0 plus h min fx0 per h ada. Jadi kalau limitnya ada, f dapat diturunkan, tapi belum tentu semuanya punya limit itu bisa ada turunannya. Jadi kalau ini kan berarti limitnya itu kontinu ya. Berarti kalau misalnya limit yang ini ada, limit h menuju 0 dari kiri sama limit h menuju dari kanannya sama kan? Sama dengan L misalnya. Nah, sama ini. Ini maksudnya kontinu kan dari waktu kita belajar di limit sebelumnya. Nah, ini maksudnya belum tentu f dapat diturunkan di x0 meskipun dia kontinu di x0. Ini ada contoh-contohnya itu dari nomor 1 ini, kita lihat. Ada yang namanya corner point, titik sudut. Jadi yang hitam ini adalah fungsinya. Fungsi ini punya titik sudut di x0. x0 di titik x0 fx0 ya. Nah, nanti di titik ini dia akan punya tadi definisi fungsi turunan fungsi itu kan adalah ini kan garis singgung kan. Nah, saya buat garis singgung dari titik x0 fx0 ini ada dua ternyata, yang hijau sama yang pink. Nah, garis singgungnya kan ada dua dan gradiennya berbeda dua-duanya. Makanya f tidak dapat diturunkan di x0. Tuh. Yang kedua, kalau garis singgungnya vertikal. Oh, garis singgungnya vertikal, dia kan garis singgungnya tuh berarti x sama dengan x0 kan. Nah, karena gradiennya mendekati tahingga, gradiennya si ini yang garis merah ini, maka turunannya nggak ada, karena nanti jadi jadi tahingga, negatif tahingga gitu. Nggak bisa lah pokoknya, tidak terdefinisikan pokoknya. Jadi kalau garis singgung vertikal juga nggak ada turunannya. Sekarang kita ada latihan, diberikan fx sama dengan 3x kuadrat plus x plus 5. Tentukan persamaan garis singgung f saat x sama dengan 3. Ya, tinggal kita cari f aksen x-nya berapa nih. Limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Kita substitusiin limit h menuju 0 lagi. Ini langsung aja kita masukkan 3x plus h kuadrat plus x plus h plus 5 min 3x kuadrat plus x plus 5 per h. Nah, kita buka dulu yang dikurungin ini, plus x plus h plus 5 min 3x kuadrat min x min 5. Nanti kita akan dapat hasilnya ini 3x kuadrat kecoret, x nya kecoret, 36xh plus h kuadrat plus h. Ya, per h. Ya udah, kita tinggal bagi h
6x plus h plus 1. Berarti limitnya 6x plus 1. Maksudnya turunannya. Nih, f aksen x-nya 6x plus 1. Oke, kita tinggal masukkan. Kita butuh buat ini kan persamaan garis singgung. Y min fx 0 sama dengan f aksen x0 dikali f aksen x0 dikali x min x0. X0 nya di sini 3 kan? Nih 3. Y min f3 sama dengan f aksen 3 dikali x min 3. F3 itu 3 kali 9 tambah 3 tambah 5 sama dengan f aksen 3 itu 6 kali 3 tambah 1 kali x min 3. Yuk kita pindahkan ruas yang itu, plus 27 tambah 3 tambah 5 itu 35. 3 sama dengan 19x min 57 tambah 35 22. Begitu. Ini adalah persamaan garis singgung dari fx. Selanjutnya kita belajar tentang turunan fungsi. Nah, kalau yang tadi kan kita dapat definisi turunan itu limit dari h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, notasi turunan itu ada yang f aksen x, ada y aksen, ada d xy, x-nya di bawah gini, y-nya di atas, sama yang satu lagi, y maksudnya y-nya sejajar d, yang ini dy per dx. Nah, kan kita lihat sifat-sifat turunan. Sifat-sifat turunannya ada 7 nih, yang aku taruh di sini. Sebenarnya kalau kita bisa nemu semuanya dari yang definisi turunan yang di atas ini, tinggal dicoba-coba sendiri nanti akan dapat yang f aksen x yang sudah tertera di sini. Sekarang kita belajar tentang aturan rantai. Jika G terdiferensialkan atau dapat diturunkan di X dan F terdiferensialkan di GX, maka komposisi F OG terdiferensialkan di X. Jika Y sama dengan F GX dan U sama dengan GX, maka Y sama dengan FU. Dan DU per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ini maksudnya aturan rantai. Jadi turunan dari U terhadap X itu sama dengan turunan terhadap Y terhadap U dikali turunan U terhadap X gitu. Tuh ini yang bentuk penulisan lainnya seperti ini. Nah, latihannya coba kita lihat contoh soal kayak gimana. Tentukan DY per DX jika diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 1 pangkat 4 per X min 1. Oke, kita bisa misalkan U-nya itu X kuadrat plus 1 pangkat 4 dan V sama dengan X min 1. Nah, yang ini kan masih bentuknya agak susah ya kalau kita turunin ya. Jadi kita misalin lagi yang di dalam yang belum ada pangkat 4-nya ini. Jadi kita misalin T sama dengan X kuadrat plus 1, maka U sama dengan T pangkat 4. Sehingga DU per DX sama dengan DU per DT dikali DT per DX. Nah, ini aturan rantai sama dengan DU per DT itu ini pakai yang sifat yang tadi yang ini X pangkat N, Fx sama dengan X pangkat N, maka F aksen X sama dengan N dikali X pangkat N di 1. Nah, ini jadi 4 dikali T pangkat 4 min 1, T pangkat 3 dikali DT per DX itu turunannya T sampai T sama dengan X kuadrat plus 1, jadi DT per DX itu 2X. Jadi kita substitusiin T-nya itu adalah X kuadrat plus 1 kan, jadi 8X dikali X kuadrat plus 1 pangkat 3, itu DU per DX-nya. Terus kita coba cari dV per DX itu ini, dV per DX itu 1, X min 1. Nah, kenapa tadi dicari DU per DX sama dV per DX-nya? Karena kita butuh masukin, ini kan bentuknya sebenarnya U per V ya, makanya saya bikin U sama V ini.
Kalau misalnya U per V, berarti dy per dx-nya itu sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Ya kan? Aksen itu du per dx, V aksennya dv per dx. Ya, kita tinggal, salah deh, ini bukan, ini yang, maaf. U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, kita tinggal masukin ke rumus yang udah ada di sini. U aksennya 8x kali x kuadrat plus 1 pangkat 3 dikali V-nya x min 1 min x kuadrat plus 1 pangkat 4 dikali sama 1 dari 1 ini. Nah, ini kita tinggal uraikan. Sebenarnya nggak usah uraikan semua, ini kan udah ada yang pangkatnya terbesar 3 nih. Tinggal keluarin, difaktorin. Nah, kita dapat hasilnya dy per dx-nya segini. Ini dy per dx-nya. Dah, dapat. Oke, lanjut kita ke turunan trigonometri. Turunan trigonometri itu kan kita di trigonometri ada sin, cos, tan, kotangen, sekan, sama kosekan. Nah, ini masing-masing ada turunannya. Bisa dicoba sendiri kalau mau dibuktiin sendiri pakai definisi turunannya tadi di atas, ya pakai limit. Nanti hasilnya tiga segini semua. Nah, sekarang kita tinggal latihan dari yang sudah kita tahu ini. Tentukan y aksen jika diketahui y sama dengan x kuadrat plus 2 per sin dikali per sin 3x plus 1. Ya, kita ini kan bentuk U per V lagi kan. Jadi tadi pakai apa? U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, tinggal kita turunin. Turunan dari x kuadrat plus 2, 2x. Dikali sin 3x plus 1 min x kuadrat plus 2 dikali turunan dari sin 3x plus 1. Nah, perhatikan ini, jadi 3 cos 3x plus 1. Kenapa begitu? Karena ini, yang di dalam ini kita anggap aja sin, kita anggap saja U itu sama dengan, jangan U lagi. E sama dengan 3x plus 1. Berarti Y sama, Y kan. Ini V berarti. V sama dengan sin T. Jadi, dV per dx itu sama dengan dv per dt dikali dt per dx. dv per dt itu cos t kan, dari sini kita lihat cos t dikali 3 turunan dt per dx nya. Jadi tinggal substitusi, t nya itu apa tadi? 3x plus 1. Nah, dapat dari situ maksudnya per yang V kuadrat ya, sin kuadrat 3x plus 1. Udah, jawabannya ini. Bisa kita terusin lagi, tapi aku males nerusinnya, jadi kalian terusin sendiri aja. Nah, yang selanjutnya turunan implisit. Jadi turunan implisit itu, kita cari tahu dulu fungsi implisit itu apa sih. Nah, kita sebenarnya sejauh ini kita dari tadi soal-soal yang sebelumnya, kita pakai bentuknya y sama dengan fx kan. Jadi itu y sama dengan fx itu disebut sebagai fungsi eksplisit. Karena definisi y secara eksplisit sebagai fungsi dari x. Karena dia y-nya cuma di ruas kiri dan cuma langsung y sama dengan x bla 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 gitu. Nah, kalau fungsi implisit y-nya itu tidak bisa dibikin jadi y sama dengan fx gini. Jadi misalnya jadi xy cos y kuadrat sama dengan 0, bisa x sama dengan cos xy, x kuadrat y plus xy kuadrat sama dengan 1. Nah, ini implisit namanya. Nah, cara mencari turunan dari fungsi implisit itu gimana? Nah, kita coba ambil contoh salah satu yang ini, yang sama dengan cos xy. Nah, ini tinggal kita turunin masing-masing terhadap x. Kita mau nyari dy per dx-nya nih. Turunan x, untuk x, 1. Tuan y cos xy terhadap x, gimana? Cos xy itu, kalau kita turunin terhadap x, berarti yang di dalam diturunin kan? Kayak yang tadi dikali min sin xy. Turunan dari yang ini bentuk U kali V kan. Kalau U kali V itu berarti nanti turunannya U aksen V tambah U V aksen kan. Nah, ini jadi U aksennya 1 dikali Y tambah X dikali Y diturunin jadi 1 kali dy per dx karena Y-nya itu diturunkan terhadap X kan. Terus nanti kali min sin XY. Nah, ini yang udah aku tulisin di sini nih.
Y plus X dikali D per DX kali min sin X Y. Nah, kita buka ini. Terus nanti D per DX-nya kita tinggal di ini aja, pindahin ruas, ntar dapat D per DX-nya gitu. Sekarang kita pelajari turunan logaritma. Jadi turunan logaritma itu kita tahu kan kalau logaritma itu ada yang namanya ln. Ln itu kan berarti artinya logaritma dengan basis itu bilangan natural, kayak dibilang ln. Nah, kalau misalnya dikasih fx sama dengan ln x, nanti turunannya tuh 1 per x. Kalau fx log bx, itu fx sin x-nya tuh 1 per x ln b. Asalnya dari mana? Karena fx itu sama dengan ln x per ln b, ya kan? Jadinya ln x itu 1 per x, ln b kan konstanta, jadi 1 per x ln b gitu. Oke, kita coba cari tahu inverse turunan. Inverse turunan itu syarat inverse itu kan dia fungsi yang bisa diinverse itu berarti fungsi yang korespondensi satu-satu, ya kan? Nah, jadi jika f dapat didiferensiakan dan merupakan korespondensi satu-satu, maka bisa kita bikin f inverse turunan f inverse x itu sama dengan 1 per turunan dari f inverse x. Gimana itu sini? Bentar. Turunan dari f inverse x itu sama dengan 1 per turunan dari fungsi yang komposisi dengan f inverse x itu. Jadi atau enggak kita tulisin jadi d per dx sama dengan 1 per dx per dy. Ini nanti sebenarnya inverse turunan ini akan dipakai untuk mencari asal mula turunan eksponensial dari yang merupakan inverse dari yang logaritma ini, turunan logaritma. Tapi kita di sini langsung bahas aja turunan eksponensial itu kalau misalnya fx sama dengan b pangkat x. Nanti f sin x-nya itu b pangkat x ln b. Kalau fx-nya pangkat x, b-nya diganti ya ln kan 1. Jadi tinggal f sin x itu sama dengan e pangkat x gitu. Oke, kita coba latihannya. Tentukan turunan dari y sama dengan ln x pangkat tan x. Y sama dengan ln x pangkat tan x. Ini kita bikin ln dulu, dua ruas ini. Jadi ln y sama dengan ln x tan x. Nah, gitu. Nanti pangkatnya ini kan bisa ditaruh ke depan, sifat logaritma ya. Sifat logaritma nih kita taruh di depan aja nih. Nah, jadi ini tan x dikali ln x. Kita turunin, dua ruas ini kita turunin, seper y d per dx kan. Turunan ln kan tadi seper x. Ini jadi seper y. Ini tan x kali ln x pakai yang u kali v lagi. U kali v itu u aksen v tambah uv aksen. Nah, kita dapat segini, secant kuadrat x dikali ln x plus tan x ln x turunan dari ln x. Nah, cara mencari turunan ln x itu gimana? Ya, kita misalin u sama dengan ln x dan t sama dengan ln x, sehingga u sama dengan ln t. Ya, pakai aturan rantai lagi, du per dx sama dengan du per dt dikali dt per dx sama dengan 1 per t dikali 1 per x. 1 per x, t-nya masukin jadi ln t. Maksudnya seperti itu sih ya. Nah, nanti kita dapat 1 per y daya per dx sama dengan x secant kuadrat x ln x plus tan x per x ln x. D per dx-nya tinggal kita kaliin y-nya ke ruas kedua ruas, kita kali y, nanti dapat segini, nanti y-nya substitusin. Nah, ini hasil akhirnya. Ribet ya? Ya emang gitu. Nah, sekarang kita lihat turunan inverse trigonometri. Turunan inverse trigonometri itu seperti ini. Ini asal mulanya juga dari inverse yang turunan inverse yang tadi di atas, dan melibatkan pakai geometri dikit lah, gambar segitiga dulu. Tapi ini nanti kalau dibahas satu-satu agak lama, jadi ya saya kasih yang di sini aja. Ini maksudnya u, ini u ya di sini bukan x. Jadi u ini adalah fungsi u x gini.
biar singkat kita tulis U aja. Jadi nanti hasilnya nanti harus dikaliin DU per DX, DU per DX, DU per DX ini semua ke bawah. Ini maksudnya bentuk umumnya aja sih. Sama aja sih kalau sin fx sama dengan sin inverse x ya, f sin x 1 per akar 1 min x kuadrat gitu. Contohnya nih, tentukan d per dx dari fungsi implisit x pangkat 3 plus x tan inverse y sama dengan e pangkat y. Nah, di sepaket semuanya ada. Jadi tinggal kita turunin terhadap x ya. 3x kuadrat tambah tan inverse y plus x per, tadi tan inverse itu 1 per 1 plus u kuadrat ya. 1 per, karena di 1 dikali x per 1 plus y kuadrat kali d per dx. Sama dengan yang e pangkat y ini turunin jadi e pangkat y d per dx. D per dx-nya dikumpulin jadi 1 di ruas kiri, yang sisanya taruh di ruas kanan, nanti dapat kita d per dx-nya berapa gitu. Ini cuma penyederhanaan aja dari yang sini ke sini, biar nggak ada pecahan di bawah lagi. Oke, sekarang terakhir laju berkaitan. Jadi laju berkaitan ini soal cerita. Ini soal cerita yang melibatkan laju perubahan. Jadi strategi untuk menyelesaikan masalah laju berkaitan itu, pertama, definisiin dulu variabel yang digunakan. Terus kedua, kita identifikasi laju perubahan yang diketahui dan laju perubahan yang akan dicari. Nanti di masing-masing laju perubahan itu diinterpretasikan sebagai turunan. Terus cari persamaan yang menghubungkan variabel-variabel yang laju berkaitannya telah diidentifikasi. Terus turunkan kedua ruas terhadap T untuk menghasilkan hubungan antara laju perubahan yang diketahui dan yang tidak diketahui. Nanti kita substitusiin nilainya, nanti dapat laju perubahan yang dicari. Contoh soalnya ini bahasa Inggris ya. Jadi ada papan 10 kaki, panjangnya 10 kaki, 10 feet ya. Dia kayak nyender di dinding. Nah ini ujung bawahnya ini jaraknya 2 feet dari dinding dan sedang didorong menuju dinding, mendekati dinding dengan lajunya itu 6 inch per second. Jadi seberapa cepat sudut antara papan dengan lantainya, dia akan makin gede kan. Jadi yang ditanya laju perubahannya sudut ini nanti makin gedenya seberapa banyak lajunya. Nah, kalau seperti ini kita pertama definisiin dulu satu-satu. Oh ya, tadi ini kan inch, masih inch karena kita mau semuanya feet. Inch diubah jadi feet, 1 feet itu sama dengan 12 inch, jadi ini 0,5 feet per second ya. Nah, kita definisiin dulu satu-satu variabelnya. Kita coba pakai X buat jarak ujung bawah papan dengan dinding dalam feet. Terus theta itu sudut antara papan dengan lantai, radian. Dan T itu sama dengan lamanya mendekatnya papan kepada dinding dalam second. Yang diketahui itu laju perubahan yang jarak papan terhadap dinding itu saat X-nya sama dengan 2. Dan ini aku kasih minus. Tadi ini kan kita ubah jadi feet kan, dan 0,5 kan. Saya kasih minus kenapa? Karena 2 feet-nya ini akan mengecil. Kalau misalnya dia makin ke kanan, ke dinding ini makin kecil. X-nya 2 feet, cos theta itu sama dengan 2 feet per 10 ya kan? 2 per 10 2 dari 1 per 5, jadi theta-nya cos inverse 1 per 5. Yang ditanya apa? Ditanya d theta per dt jika di saat dimana X-nya 2 feet kan di sini nih. Dan saat plane-nya 2 feet dari dinding. Tadi kan kalau 2 feet dari dinding theta-nya cos inverse 1 per 5. Ya udah, berarti d theta per dt di mana theta sama dengan cos inverse 1 per 5. Nah, jawabannya gimana?
Kita coba kita waktu X-nya kita tahu jadi cos theta itu sama dengan X per 10. 10 ini kan akan tetap terus, X-nya yang berubah-ubah tergantung waktunya kapan. Cos theta sama dengan X per 10. Kita turunin terhadap X. Ya udah, jadi min sin theta d theta per dx sama dengan 1 per 10. D theta per dx-nya min 1 per 10 sin theta. Sekarang kita cari pakai aturan rantai, d theta per dt sama dengan d theta per dx kali dx per d theta, d theta per dt sama dengan min 1 per 10 sin theta dikali dx per dt. Nah, sekarang kita cari d theta per dt, di mana theta-nya sama dengan cos inverse 1 per 5. Jadi ini min 1 per 10 sin cos inverse 1 per 5 dikali min 0,5 radian per second, karena ini tadi dx per dt, di mana x sama dengan 2 ya. Nah, kita kan lihat cos inverse 1 per 5 ini kita bisa bikin segitiga. Segitiga ini, segitiga sebesiko. Ini theta sudutnya, berarti ini 1, ini 5. Ya kan? Cosnya 1 per 5. Nah, kita mau cari sin-nya dari sudut ini, sudut. Jangan bilang theta lah, ini theta aja nggak apa-apa. Jadi theta, ini kita mau nyari sisi ini, berarti akar pakai Pythagoras, 25 kurang 1. Akar 24 sama dengan 2 akar 6 kan? Ya udah, berarti sin cos inverse 1 per 5 ini 2 akar 6 per 5. Jadi 1 per 10 kali 2 akar 6 per 5 dikali 1 per 2 radian per second, dapatnya, oh ternyata lajunya 1 per 8 akar 6 radian per second. Begitu.